Bu. Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du. Fa in asraqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dianugerahi nikmat yang tidak terhingga banyaknya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh soleh. Dan pada kesempatan ini kita diberi nikmat untuk mengikuti membahas surah-surah dalam Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah An-Naba ayat 17 sampai 20 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Rosida dari Montreal. Alhamdulillah Bu, kami telah mendapat penjelasan yang Ibu berikan kepada kami. Mudah-mudahan dengan penjelasan itu menambahkan kosakata kita dalam membahas Al-Quran. Baiklah, kita baca dulu tadabbur surah An-Naba ayat 17 sampai 20. Kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yaumal fasli kana miqata yauma yunfahu fis-suri fata'tuna afwaja wa putihatis sama wa putihatis sama upakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Shadaqallahul azim. Innal yaumal fasli kanat miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah sesuatu yang telah ditetapkan. Ayat An-Naba 17. Dalam surah Hud dijelaskan juga dengan keadaan itu, wa ma yuakhiruhu illa li ajalim ma'dud. Kami tidaklah mengundurkan melainkan pada waktu yang tertentukan. Jadi sesungguhnya hari keputusan atau hari yang ditetapkan itu hari kiamat itu termasuk di situ dalamnya telah ditentukan waktunya dan tidak akan diundurkan sedikit pun. Tetapi walaupun ditentukan waktunya, kita tidak dapat mengetahui itu adalah hal yang gaib bagi kita. Maka kita harus yakini bahwa hari kiamat pasti terjadi. Maka termasuk rukun iman kita percaya kepada hari akhir, hari akhirat. Dalam surah Al-Musalat Allah menjelaskan kepada kita, ada pertanyaan di situ. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Apakah kamu tahu apakah hari keputusan itu?
Nah, dalam bentuk pertanyaan, tapi tidak dijawab situ. Tapi dalam surah Al-Musa 338 Allah berfirman, "Haza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin." Itu adalah hari keputusan. Hari itu kami mengumpulkan kalian semua dan orang-orang yang terdahulu. Nah, orang-orang terdahulu maksud di situ orang-orang sebelum Al-Quran diturunkan, ya, orang yang sudah meninggal di situ diturunkan, maka atau sebelum kita dikumpulkan, juga kita semua orang yang hidup yang daripada ayatnya Al-Quran diturun sampai pada hari kiamat semuanya akan dikumpulkan, artinya tidak ada satupun yang tinggal. Kemudian dijelaskan juga innal yaumal fasli miqatuhum ajmain. Sesungguhnya hari keputusan akhir kiamat itu adalah waktu yang dijanjikan bagi semuanya, bagi semua manusia dan jin. Dalam surah An-Naba ayat 18 Allah berfirman, yauma yunfahu fisuri fatatuna afwa aja. Hari yang yaitu hari yang pada waktu itu ditiuplah sangkakala kamu lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Jadi kita berdasarkan kelompok masing-masing kita datang, ya, mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, lalu itu dikumpulkan semua pada hari itu. Kemudian surah Isra Allah menjelaskan kepada kita, auzubillahi minasyaitonirrajim, yauma nad'u kullu unasim bi imamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila. Tadi kan dikatakan kita akan datang, kamu akan datang berkelompok-kelompok. Dijelaskan lebih lanjutnya, yauma nad'u kullu nafsin bi imamihim. Ingatlah hari itu, ya, suatu hari yang hari itu kami panggil setiap umat menurut pemimpinnya. Bukan menurut nabinya, menurut pemimpinnya. Tentu kalau dia pemimpin orang beriman, orang bertakwa, tentu pemimpinnya siapa, gitu kan. Orang yang kafir pemimpinnya siapa, siapa yang jadi pemimpin itulah yang dia ikuti. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'u kitabahum. Maka barang siapa diberi kitab amalan di tangan kanannya, maka mereka itu akan membacanya. Wala yuzlamuna fatila. Mereka tidak dianiaya sedikit pun. Itu menunjukkan Allah itu tidaklah menganiaya mereka sedikit pun. Allah Maha Adil. Apa yang mereka lakukan tercatat di situ semua. Dia baca, dia tidak akan heran melihat apa tidak ada satupun yang tertinggal dalam catatan itu. Dalam surah An-Naml ayat 87 Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa yauma yunfa'u fis-suri wa fazi amam fis samawati wa man fil ardi illa man Allah kul wa kullu atauhu dakhirin. Dikatakan wa yauma yanfa'u fisur, ingatlah ketika hari, ya, ingatlah ketika hari ditiup sangkakala, Papa zi amam fis samawati wa man fil ardi illa man Allah. Maka terkejutlah segala apa yang di langit dan segala apa yang di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Jadi semua terkejut, tapi ada pengecualian. Ada siapa yang dikehendaki Allah tidak terkejut dia apa yang terjadi itu. Nah, biasanya siapa yang terkejut itu adalah orang-orang yang tidak beriman, dia akan terkejut. Kalau orang sudah beriman, karena dia tidak akan terkejut. Sebab pada hari kiamat itu setelah orang tidak ada lagi yang beriman, mereka tidak akan terkejut. Nah, tetapi pada waktu pembangkitan baru mereka yang tidak dikehendaki siapa itu adalah urusan Allah, siapa yang tidak terkejut itu terhadap kebangkitan itu. Wakulun atauhu dakhirin, semua mereka datang menghadap Allah dengan merendahkan diri. Jadi semua tidak ada lagi yang raja. Padahal itu raja adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Thaha ayat 102 bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yunfa'u fisur panah surul
mujrimina yauma izin zurqa, yaitu yauma yunfahu fisur, yaitu pada hari yang itu, yaitu di hari yang di waktu itu ditiupkan sangkakala. Kemudian apa? Wa nahsyurul mujrimina yauma izin zurqa. Kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang muram. Artinya pakai ayat tersendiri bahwa orang-orang muka yang muram itu akan dikumpulkan dengan berapa muka yang muram itu dia dikumpulkan tersendiri. Orang-orang berdosa dikumpulkan bersama-sama orang yang berdosa. Semoga kita diampuni dosa kita tidak dikumpulkan bersama orang-orang yang berdosa. Kemudian surah Al-An'am ayat 73 menjelaskan di situ bagian akhir, walahul mulkul yauma yunfahu fisur alimul ghaibi was syahadah wa huwal azizul hakim. Di tangannya lah segala kekuasaan. Di waktu sangkakala ditiup, dia mengetahui yang gaib dan yang nampak. Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Siapa itu adalah Allah. Dalam surah Kahfi ayat 99 Allah menjelaskan, wa tarakna ba'dahum yauma idzi yamuju bi ba'd wa nufiha fi suri fajama'nahum jam'an. Itu dikatakan wa tarakna ba'dahum yauma idzi yauma idzi yamuju bi ba'd. Kami biarkan mereka hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Wa nufiha fi suri jama'nahum jam'an. Kemudian kami tiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka semua. Jadi sini tiup lagi itu tiupan yang kedua. Maka berikutnya ayat yang ke-19, wa putihatis sama upakanat abwaba. Malu setelah dikumpulkan segala macam, dibukakanlah pintu langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Jamak itu beberapa pintu. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 88, wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marrad sahabi sun'anallahi lasai'in innahu habirum bima taf'alun. Dan di situ dikatakan wa tarol jibal, kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal wahya tamurru marras sahab, padahal dia berjalan seperti awan, jalannya awan. Sun'allahi allazi atqana kullasain, begitulah perbuatan Allah ya, yang membuatnya kokoh setiap sesuatu. Innahu habirum bima taf'alun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dijelaskan lagi tentang pintu-pintu tadi surah Al-Qamar ayat 11, fafatahna abwabas samai bima imun hamir, bima imun hamir, kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air hujan yang tercurah. Kemudian Allah mengatakan bahwa hari itu semakin dekat. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 8 sampai ayat 9 Allah menjelaskan, wa narahu qariba, sedang kami memandangnya dekat, mungkin terjadi. Nah, di situ pakai kalimat superlatif qariba. Bagaimana dekatnya? Dekatnya itu ya seperti sekarang kita berhadapan ini, lebih dekat dari itu. Artinya kalau sesuatu bisa terjadi, dengan kita lengah gitu. Yauma takunu sama'u kahmuhl. Pada hari ketika langit itu seperti luluh lantak. Jadi menunjukkan hari, kalau ini dihubungkan dengan hari kiamat. Hari kiamat itu sudah dekat, semakin dekat. Wa takunul jibalu kalhin, itu gunung-gunung itu menjadi debu berterbangan seperti bulu berterbangan. Atau kalau kita di daerah Jawa itu pinggir jalan pada musim kering, buah kapuk
berbuah, ditiup angin, berterbangan seperti itu. Bahkan lebih daripada itu berterbangan, atau seperti debu yang berterbangan. Wala yas'alu hamimun hamima, dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya. Jadi kita tidak bertanya lagi dengan teman akrab bagaimana kamu, tidak ada lagi, kita masing-masing berbanu. Kemudian yubassarunahum yawaddul mujrimu lau yabtadi min azabi yaumi izim bibani. Sedangkan mereka saling memandang. Orang kafir ingin kalau sekiranya dapat menembus dirinya pada hari izab itu dengan anak-anaknya. Jadi siapapun kalau pada hari itu dia akan korbankan anaknya, istrinya, saudaranya, bapaknya untuk menembus dosanya. Itu kalau bisa. Tapi masing-masing punya tanggung jawab masing-masing. Kemudian kembali kepada ayat 20. Wasyuyiratil jibalu fakanat saroba. Dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fata morgana lah dia. Dalam surah itu dijelaskan wasakunul jibalu kalhin ihnil manfus, itu gunung-gunung itu seperti bulu yang dihamburkan. Hubung dengan ayat tadi, dihambur-hamburkan. Jadi artinya berterbangan, dihambur-hamburkan. Itulah kalimat yang bisa disampaikan kepada kita. Dalam surah At-Takwir Allah menjelaskan wa izal jibalu suyirat, apabila gunung-gunung dihancurkan. Nah, itu berarti semua diuncur, maka orang akan bertanya bagaimana keadaan gunung itu. Dalam surah Toha ayat 105, maka wayas'alunakil anil jibani, ya. Wayas'alunaka anil jibali fakul yansifuha rabbi nafsa. Dia bertanya kepadamu tentang gunung itu, gunung-gunung, maka jawab, katakanlah gunung, Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat dengan sehancur-hancurnya. Jadi kalau kita di dunia bertanya tentang gunung, bagaimana gunung itu nanti, maka katakan dia akan hancur pada hari kiamat dengan sehancur-hancurnya. Itu surah Toha 105. Kemudian 406-nya Bayazaruha ko'an sop-safa. Itu artinya apa? Dia akan menjadi bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Jadi waktu sesudah dihancurkan gunung berterbangan, maka bumi sudah berubah menjadi datar sekali, padang yang luas yang tidak kita nampak sejauh mata memandang. La taro fiha iwajan wala amta. Tidak ada sedikit kamu lihat padanya tempat rendah dan tempat yang tinggi. Ini sangat datar, yang begitu luas itu. Surah Toha ayat 107. Kemudian dalam surah Kahfi ayat 49 Allah menjelaskan wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa sarnahum falam yughadir minhum ahada. Dan ingatlah akan hari atau yang ketika itu kami menjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi ini datar. Kemudian kami kumpulkan semua manusia dan kami tidak tinggalkan seorang pun. Nah, jadi pada hari kiamat kita tidak bisa menghindari. Itu adalah suatu kepastian, maka kita berimanlah kepada hari akhirat, bagian daripada beriman kepada yang baik. Nah, kalau kita ingat hari akhirat, berarti kita ingat akan kematian. Kematian itu pasti terjadi kepada kita. Yang jadi pertanyaan kita, apakah persiapan kita tentang kematian itu? Benarkah tauhid kita, benarkah amal ibadah kita? Itu yang perlu kita pahami. Kalau dia benar, alhamdulillah kita akan selamat. Kalau menyimpang, na'udzubillah akan sesat. Nah, oleh karena itu untuk membahas al-tauhid, itu kita pahamilah di dalam Al-Quran.
Di dalam Al-Quran itu menjelaskan tauhid, sifat Allah dan sebagainya. Kemudian di dalam hadis menurut pemahaman para salafus soleh. Jadi kepada pemahaman generasi yang pertama, kedua, dan ketiga. Jangan menyimpang dari itu. Kalau kita sudah sesuai dengan itu, ikuti ulama yang punya paham yang sepaham dengan mereka itu. Insya Allah kita selamat. Semoga kita mengikuti paham yang demikian. Demikianlah apa yang bisa kita baca pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita urai tadi memberikan pemahaman kepada kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan harapan setiap hari kita memperbaiki, meningkatkan keimanan kita. Walaupun kenyataan iman itu selalu bertambah apabila kita melakukan kebaikan, akan berkurang kalau kita melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keimanan kita, maka kita tinggalkanlah kemaksiatan dan perbanyaklah berbuat perbaikan. Demikian, semoga kita dapat memahami apa yang kita paham ini dan bermanfaat kita semua. Namun demikian, apa yang saya bacakan, saya sampaikan, mungkin ada kekeliruan, mohon dimaafkan karena saya juga bukan ahli, tetapi sebagai seorang sedang menuntut ilmu, kita sama-sama belajar, mungkin kesalahan itu bisa terjadi. Kemudian atas demikian itu kepada Allah kami minta ampun atas dosa-dosa, atas kekeliruan kami dengan ucapan subhanakallah Muhamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.